إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Awwabin Kebumen rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan puasa semuanya. Puasa nggih? Puasa semuanya alhamdulillah. Yang berarti kita masuk di bulan Ramadan ini mendapatkan kesempatan yang luas untuk beramal soleh, meningkatkan amal soleh. Maka kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan alias al-maut. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, sebuah nikmat yang sangat besar sebagaimana kami sampaikan dari depan adalah kita bisa memasuki bulan Ramadan ini, yang berarti kita mendapatkan kesempatan yang luas untuk beramal soleh, yang mana Ramadan mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka tutup. Ini yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait Ramadan. Dan terkait Ramadan juga kesempatan masa untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati kaum muslimin tentang wajibnya hal ini, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam, rukun Islam yang keempat. Nah, kita dituntut bagaimana biar puasa kita bukan sekedar menahan lapar. Bagaimana biar puasa kita bukan hanya sekedar menahan haus, menahan lapar dan haus. Tentunya dari situ dituntut kita semuanya untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Dituntut kita semuanya untuk menjaga kualitas puasa kita agar puasa kita itu tidak dikategorikan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dahaga atau haus. Maka Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tentunya pembahasan ini sebagai murojaah untuk kita semuanya, mengingatkan di antara kita, saling menguatkan di antara kita, biar yang sudah tahu tambah mengetahui, yang belum jadi mengetahui, sehingga harapannya nanti puasa kita akan lebih sempurna atau mendekati sempurna. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab seseorang bisa terkena puasanya hanya sekedar menahan lapar dan minum atau menahan lapar dan haus, kita hindari, yaitu beramal tanpa ilmu. Kenapa? Karena orang yang beramal dengan ilmu dan yang beramal tanpa ilmu sama apa tidak? Yang beramal dengan ilmu dengan yang tidak ilmu sama apa tidak? Tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Maka akan berbeda. Maka di sini ketika puasa kita biar berkualitas, biar lebih berharga daripada Allah Subhanahu wa taala, haruslah didasari ilmu. Ketika ditanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, termasuk puasa dan ibadah-ibadah lainnya, ini akan mengurai kualitas ibadah kita. Kalau puasa, mengurai kualitas puasa kita. Makanya di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu baginya. Di sini tuntutan bagi kita untuk berilmu, untuk terus berilmu dan menggali dasar daripada amalan tersebut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita perbuat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang tidak baik, semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Maka di sini pentingnya kita memahami ilmu tentang puasa itu sendiri. Jadi beramal tanpa ilmu, beramal tidak tahu ilmunya, ini bisa mengurangi derajat daripada puasa itu sendiri, dan bahkan dia akan pahalanya berkurang. Maka di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita pahami, kita dengarkan bersama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena apa? Iman. Dia mengimani tentang kewajiban puasa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan dia mengharap
mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, roja muncul padanya, berarti ilmu. Ini ilmu. Sama-sama puasa, ya, yang satu tahu ilmu, yang satu tidak, akan berbeda. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di antara sebab puasa biar sempurna, biar tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, harus berilmu, harus mengetahui ilmunya. Ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, innal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu bagi orang yang berjalan tanpa ada panutan, bila dalilin. Wa ma'lumun anna ataba misla hadha aqrabu min salamatihi. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa panutan tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Jadi berjalan tanpa panutan, berjalan tanpa ilmu, untuk selamatnya itu kemungkinan besar sulit. Makanya pentingnya panutan. Wa in qaddara salamatuhu ittifaqan nadiran fa huwa ghairu mahmudin bal malmumun 'indal uqala. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak terpuji, tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Ini orang yang berjalan tanpa ilmu, tanpa panutan, tanpa patokan. Maka kembali, ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana biar puasa kita lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, man faraqa ad-dalil dallas sabil. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Man faraqa ad-dalil dalla as-sabil. Wala dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalil kecuali yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang pertama, penyebab daripada puasa kita bisa tidak bermakna atau kurang bermakna itu adalah beramal tanpa ilmu. Makanya terusnya pentingnya kita terus thalabul ilmi, mencari ilmu dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ya, adalah di mana kita hindari yang bisa menjadikan puasa kita rusak, yang menjadikan puasa kita berkurang pahalanya, bahkan bisa sia-sia, adalah masih terus melakukan maksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia bagiannya adalah al-ju'. Al-ju' artinya apa? Lapar
Wal atash, apa atash? Hah? Haus ya. Bagus, ahsan, tabarakallah fiik. Ya, wal atash adalah haus atau ngelak ya. Ini berapa banyak, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelumnya mengingatkan kepada kita. Berarti bukan cuma satu orang, banyak orang, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi kita masuk di dalamnya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kemudian Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya jayyid. Jadi Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini penyebab puasa itu kadang menjadikan hanya sekedar menahan lapar dan haus ketika dia terjatuh dalam maksiat. Ya, contoh maksiat diantaranya adalah mungkin yang sering dilakukan tanpa sadar, dia menjelek-jelekan orang lain, atau dia bahasa itunya ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ghibah lagi puasa, bahkan hibahnya bukan cuma semenit 2 menit, bahkan bisa sampai viral ya. Sejam isinya hibah ya, sejam isinya hibah. Kalau ditumpuk-tumpuk sudah berapa itu yang dibicarakan, isinya mengomong kejelekan temannya sendiri atau keluarganya sendiri atau teman di kantornya dan seterusnya. Ingat bahwasanya ketika seseorang membicarakan kejelekan orang lain, ghibah alias, walaupun terkadang panjenengan kita semuanya tak terasa, ini akan merusak puasa kita, bahkan menjadikan kita melakukan dosa. Dan ketika panjenengan membicarakan kejelekan orang lain, maka sebagai kafaratnya nanti jenengan bisa membicarakan kebaikan orang tersebut, ya, sebagai tebusannya, membicarakan kebaikan orang tersebut dan juga memintakan ampun untuk orang yang dibicarakannya. Bukan benar sih ngomongna, memang benar nyata itu. Yaitu kalau kamu menyebutkan dzikraka ahuka bima yakrah, kamu telah membuat ghibah, sudah hibah. Kalau ternyata yang dibicarakan kok enggak benar, fulan begini, katanya begini, ternyata enggak begini, apa yang terjadi berarti? Dusta. Lebih parah lagi, dusta. Kalau bicara yang benar aja jadi ghibah, kalau enggak benar tambah dusta. Dosa enggak semuanya, dua-duanya dosa. Terus kalau lagi puasa berarti akan merusak puasa kita sendiri, tak sadar. Kalau lagi tidak puasa saja tidak boleh, apalagi lagi puasa. Ya, maka kita latihan sama-sama untuk menjaga lisan kita. Kuf alaika hada. Ini contoh dari maksiat lisan kita dan juga amaliyah kita membicarakan kejelekan orang lain. Belum maksiat yang lain. Ya, belum maksiat yang lain yang di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, yang begitu banyak. Maka kita berusaha mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, biar puasa kita sempurna atau mendekati sempurna. Kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur
wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyati at'amahu wa syarabahu. Ini bacanya hajatun, mohon maaf panjang, hajatun. Ya, kebutuhan. Kalau hajatun haji, hajatun. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan dusta, ucapan bohong, kata-kata bohong, wal amala bihi, dan beramal dengan dusta. Ini ujian buat kita semuanya. Entah itu pedagang, entah itu di kantor, entah itu di sawah, entah itu di masjid, entah di mana aja, diuji kita. Siapapun orangnya yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, perkataan dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan dusta, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh fi ayyati at'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan, tidak makan dan tidak minum. Coba kalau Allah tidak butuh, ya, kita dianggap Allah nggak butuh pada amalan kita, perasaannya bagaimana? Kalau orang yang menyampaikan ada, saya nggak butuh sama kamu, saya nggak butuh sama amalan kamu, itu saja kita sudah kecil hati kan? Bagaimana perasaannya? Merasa rendah. Ini Allah yang nanti tidak membutuhkan kepada amalan kita ketika kita berdusta. Walillahil masalul a'la. Ya, walillahil masalul a'la. Maka kita hendaknya waspada, kita jaga bagaimana biar kita itu sudah capek dari pagi, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak makan, tidak minum. Jangan sampai kita rusak sendiri dengan amalan kita sendiri. Kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah jaga semuanya. Kemudian termasuk perbuatan maksiat adalah sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, laisa asyam minal akli wa syurbi, innama asyam minal lahwi war rafathi. Bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Bukanlah puasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Innamas syiyam minal lahwi war rafathi. Termasuk puasa juga menahan diri dari perkara yang sia-sia. Al-lahwu. Ya, perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, warrofas, dan juga ucapan yang kotor. Kalau lagi tidak puasa, boleh berkata kotor apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Sama anaknya juga nggak boleh, ya, sama istrinya nggak boleh, sama tetangganya nggak boleh. Apalagi sampai keluar, mohon maaf, kaki 4, naudzubillah. Lagi puasa saja nggak boleh, apalagi lagi puasa, tambah nggak boleh. Maka itu ditahan. Warrofas, dan omongan yang kotor pula, saru juga, yang saru masuk padanya. Terus fa'in sabaka ahadun au jahula alaika faqul inni shaimun, inni shaimun. Apabila ada seseorang yang mencela kamu atau membodoh-bodohkan kamu atau menghina kamu atau yang semisalnya, meremehkan, katakan aja inni shaimun. Apa? Inni shaimun. Aja malah ditantang, ya, ditantang ketika dijelek, duh wani kok, ya, cemen ya, kalau wayas kecil, ya, masalah langsung saling olok-olokan
kemudian saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan sampai kelahi, ya ini tidak sepantasnya ya seorang muslim demikian. Maka Bapak Ibu yang semoga rahmati Allah SWT, itu diantara penyebab menjadikan rusaknya puasa kita. Perusak puasa kita dengan berkata kotor, dengan berkata yang saru, atau yang dicela oleh agama ini. Karena bagian daripada puasa adalah menahan diri dari ucapan-ucapan yang demikian. Kata mohon kepada Allah SWT, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tadi adalah, yang kedua kita berbuat maksiat akan merusak. Yang ketiga adalah pelit dengan harta kita sendiri. Pelit dengan harta, di mana terlebih kalau hal yang sudah hukumnya wajib, yang sudah hukumnya wajib. Ketika seseorang sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya, kok tidak mengeluarkannya, alias pelit, eman-eman dengan hartanya, maka ini bagian yang bisa merusak puasa kita sendiri, merusak daripada amaliyah kita sendiri. Biasanya orang pas Ramadan itu pada mengeluarkan zakat malnya. Pas Ramadan pada mengeluarkan zakat malnya. Tiba-tiba ada seseorang yang nyambil, wah eman-eman temen, golet-golet dewek, kesel-kesel dewek, terukah-terukah dewek, masa di weken-weken wong misal dikasihkan ke orang lain, misal seperti itu. Padahal sudah berkewajiban. Misal dia punya uang 200 juta misal, sudah muter selama 1 tahun, atau emasnya, maka ketika dia tidak mengeluarkan 2,5%-nya, maka bisa mengurangi dan menghancurkan puasanya dia sendiri, merusak amalnya dia sendiri. Dia sudah berdosa dan juga puasanya bisa rusak gara-gara perbuatannya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa waktu terbaik untuk lebih dermawan, lebih banyak bersedekah, lebih banyak berinfak, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, ya, itu di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Jadi inna fil jannati ghurafan tura dhuhuruha min butuniha wa butuniha min dhuhuriha. Dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya, karena begitu indahnya. Faqama Arabiyun, maka berdirilah seorang badui. Ada sebuah kamar yang begitu indah, dalamnya bisa dilihat dari luar, luarnya bisa dilihat dari dalam. Orang badui bertanya, "Liman ya Rasulullah? Liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa kamar tersebut wahai Rasulullah?" Maka qala liman atobal kalam wa at'amat ta'am. Kamar tersebut, surga yang bagus tadi, untuk orang-orang yang berkata baik, orang-orang yang dia berkata apa? Berkata apa? Baik. Liman atobal kalam. Nah, ini ujian juga Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, ketika menghadapi anaknya mungkin yang mohon maaf mainan terus, kemudian
nggak pulang-pulang, terus mau ngomong yang nggak bagus tahan, ya lebih baik ngomong yang bagus. Atau kepada istrinya mungkin sudah sore malah belum masak, ya udah waktunya mau buka belum ada, ya mau persiapan buka, bapak-bapak harus sabar, ya sabar menjaga ucapannya, jangan sampai mengucapkan yang tidak baik yang bisa menghancurkan puasa itu sendiri. Atau sebaliknya ibu-ibu, ya ibu-ibu sudah waktunya harusnya dikasih belanja, biasanya dikasih uang belanja di awal bulan, tiba-tiba kok belum kunjung tiba, belum dikasih-kasih, ya sabar dulu, ya nyampaikan baik-baik, ya tanya juga nggak apa-apa karena hak dia, ya haknya untuk keluarganya. Belanjanya sudah ada apa belum mas, itu ya jangan langsung icir-icir, langsung ngomeh-ngomeh, ya ngomeh-ngomeh nuduh nah nggo jajan nang jaba, ya misal padahal belum jelas misal. Maka harus menjaga ucapannya baik. Liman atoba al kalam, bagi orang yang dia menjaga perkataan baik. Kemudian wa ad'amat ta'am, dan untuk orang yang mau memberi makan. Jadi ini terhindar dari kepelitan. Walaupun memberi hanya 1 biji kurma atau 1 korma, maksudnya bukan bijinya, ya bukan bijinya, ya nanti 1 biji kurma kita kasih bijinya kamu, bukan, maksud 1 korma, masuk padanya dia telah memberikan makan kepada saudara kita. Apalagi itu lihat sudah memberikan makanan untuk buka bersama yang banyak segitu. Kita doakan semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang memberikan buka untuk para muslim dan muslimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan nanti orang yang memberikan buka insyaallah akan mendapatkan pahala, ya sebagaimana orang yang berpuasa, dan tidak terkurangi pahala panjenengan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tidak akan terkurangi pahalanya ketika ikut buka di rumah atau buka di tetangga, atau pas mampir ada teman mampir ke rumah jenengan, tahu belum buka, sikap jenengan gimana? Kalau ada teman mampir di rumah jenengan waktunya buka belum buka, jenengan gimana? Pak ajak masya Allah, ngajak berbuka, itu kesempatan emas. Monggo Bu, monggo Pak, Mas, monggo buka, ini adanya korma sama air minum misal, itu kesempatan emas, dan orang yang beri buka ini akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh dia. Makanya belum pada memberikan buka, itu diantara keutamaan pahalanya. Wa ta'amat tu'am, sebaliknya orang yang pelit itu akan mengurangi pahala puasa dia sendiri. Bahkan kalau sampai dia nggak perhatian kepada orang yang dia sungguh butuh kepada makanan tersebut, maka bisa terkena dosa. Ya, kita membiarkan orang yang miskin, orang butuh, kemudian kita biarkan. Wa adama siyam. Kemudian surga tadi, kamar yang indah tadi adalah untuk orang yang selalu menjaga puasa. Liman adama siyam, liman orang yang selalu menjaga puasa. Wa shalla lillahi billaili wan nasu niyam. Dan yang keempat adalah orang yang sholat malam atau qiyamul lail, dan manusia saat itu pada tidur. Jadi orang pas lagi tidur kemudian sholat, itu rasanya nyaman sekali, indah,
dan terasa sekali di hati kita ketika sholat malam pas lagi sunyi. Makanya pantas orang seperti ini akan mendapatkan surga, kamar yang indah tadi. Jadi wasalla billaili wan nasu niyam, dan sholat di malam hari ketika manusia pada tertidur. Syahidnya di sini, syahid daripada pendalilan yaitu pelit dengan harta adalah wa at'amat ta'am. Wa at'amat ta'am, dia memberi makanan. Berarti yang tidak memberi makanan, tidak peduli dengan orang, tidak peduli dengan saudaranya, dia pelit terhadap hartanya, maka bisa menjadikan perusak daripada puasa itu sendiri dan akan mengurangi pahala puasa kita sendiri. Sebaliknya, yang dia itu dermawan, mau membantu saudaranya, akan naik pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ketiga. Jadi di antara apa hal yang perlu kita perhatikan agar kita puasanya tidak sekedar menahan lapar dan haus. Yang pertama tadi apa? Berilmu, ya. Kemudian yang kedua apa? Maksiat. Bagus. Jadi penyebab menjadikan kita hanya sekedar lapar, nahan lapar dan haus kalau diseliputi dengan maksiat. Yang ketiga adalah pelit dengan harta kita. Ini juga bisa merusak, ya. Apalagi saya katakan sudah sampai yang sudah wajib, itu derajat yang jangan sampai diabaikan. Jangan ragu ketika orang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, mohon maaf, yang keempat puasa, mohon maaf, tapi enggak sholat, ya, puasa tapi enggak sholat. Kalau kita lihat, ya namanya sholat itu merupakan tiang daripada agama. Sholat merupakan rukun Islam, dan sholat itu ditegakkan dan ditekankan dalam agama ini. Maka kalau kita melihat dari misal pendapat dari para ulama di Saudi Arabia, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa terjatuh pada kekufuran. Ini meskipun ketika meninggalkan dengan khilaf, dengan malas, itu ulama itu khilaf, ya, khilaf. Tapi ini jelas dosa besar. Nabi SAW mengingatkan, ya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan, ya, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Ini Nabi yang menyampaikan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita, ya, bermudah-mudahan dan sampai kepada saudara kita yang bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Hati-hati, bisa terjatuh pada perbuatan kufur, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa adus zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Wa ikhwanukum fid din. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami menjelaskan ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jadi Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan
pahala dan juga puasa kita tidak sia-sia. Kalau sudah berani puasa, sudah seharusnya sholatnya jangan ditinggalkan. Kalau ada wabot sholat kayak gawa paling sekintal ya. Ini kalau orang yang nggak biasa sholat, maaf, karena saya dengar ini dari orang sendiri, kayak gawa sekintal pak, begitu berat. Makanya ketika jenengan atau ada orang-orang yang sudah mudah untuk mendirikan sholat, bersyukurlah dan jangan sombong. Jangan menganggap remeh orang yang belum sholat tadi. Doakan. Siapa tahu dengan doa kita dia akan dapat hidayah. Siapa tahu dengan kata-kata kita dia akan mengetahui Islam dan kembali kepada Islam, mendirikan sholat. Dan kita tidak tahu akhir kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita di sini, besok kita tidak tahu bagaimana. Maka terus mohon kepada Allah SWT biar ditetapkan iman dan Islam kita. Sekali lagi, bisa merusak puasa kita adalah ketika meninggalkan sholat. Meskipun tadi saya katakan khilaf di antara kalangan ulama ketika orang meninggalkan karena malas, ya, ketika malas. Tapi ditekankan kita harus jaga sholat 5 waktu. Yang terakhir di antara perusak, ya, yang bisa mengurangi pahala kita juga termasuk puasa kita adalah kita ketika sholat atau sholat tarawih juga itu terlalu ngebut atau terlalu cepat-cepat dan tidak tumak ninah. Itu akan berpengaruh pada amaliyah kita juga. Maka kita biar sempurna, kita juga jaga sholat 5 waktunya, kemudian jaga sholat tarawih kita, sholat malamnya, biar sempurna juga puasa kita. Intinya bagaimana biar puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum, kita meningkatkan amal soleh kita semuanya, dan juga kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalus sholati tulul qunut. Afdhalus sholati tulul qunut. Salat yang paling utama adalah yang panjang berdirinya. Bukan kunut, maksudnya apa kunut di sini? Saya tanya. Kalau kunut dalam hadis ini, kunut afdhalus shalah, ya, tulul kunuti. Salat yang paling utama adalah panjang berdirinya. Ya, kunut maksudnya di sini adalah berdiri. Ya, bukan dalil ini kunut subuh, bukan. Ya, tapi ini menunjukkan panjangnya berdiri ketika salat itu lebih utama. Maka ketika salat kita juga salat wajib, salat tarawih, kita berusaha tetap menggunakan rukun-rukun daripada salat itu sendiri, diantaranya tumak ninah. Walaupun bacanya agak cepat dikit nggak masalah, tapi tetap tumak ninah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seorang sholat, ya, ketika dia cepet-cepetan, ya, bahkan seperti matuk, ya, matuk seperti sujudnya seperti burung mematuk. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa yang kita waspadai biar amalan kita, biar puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka hendaknya kita berilmu. Kemudian kita yang kedua menjaga dari perbuatan maksiat. Artinya termasuk tadi perbuatan seperti ngerasani, kemudian hibah atau namimah. Namimah itu apa namimah? Ngadu domba. Kesini bawa berita yang enggak jelas, kesini enggak bawa jelas, akhirnya ketemu reang gitu. Itu namimah. Kalau sampai terjadi, mengurangi puasa kita, bahkan menghilangkan pahala kita sudah dosa, kemudian puasanya akan berkurang. Kemudian juga
bakhil, kemudian puasa tidak sholat, kemudian juga sholat yang tidak tumakninah, semuanya akan bisa merusak daripada amalan kita sendiri, puasa kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang sedikit ini semoga bermanfaat. Kita persiapan untuk buka dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.